Jika saya katakan kepada Anda bahwa Anda dapat menjalani kehidupan ini tanpa ada sesuatu atau seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengganggu Anda, bahwa Anda dapat tetap tenang bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda berteriak dalam kekacauan, bahwa Anda dapat melihat kritik, pengkhianatan, dan kegagalan dengan penuh keyakinan, dengan pikiran yang damai, dan dengan hati yang utuh. Belajar bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda bukanlah bentuk ketidakpedulian. Itu adalah penguasaan diri. Bukan sikap acuh tak acuh, melainkan kekuatan. Ini adalah kendali mutlak atas diri Anda, sementara dunia luar berusaha segala cara untuk menjatuhkan Anda dari poros Anda. Jika Anda siap untuk berhenti bereaksi dan mulai memimpin pikiran Anda, pesan ini ditujukan kepada Anda. Sebelum video dimulai, saya ingin Anda menuliskan kalimat berikut di kolom komentar. Hari ini saya mulai bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu saya. Saya adalah seorang stoa. Tulislah sebagai komitmen kepada diri sendiri, karena dengan menuliskannya, Anda membuatnya nyata. Anda mengukirnya dalam pikiran Anda, dan sedikit demi sedikit itu mulai mengubah cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Nomor 1. Bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya tampak dirancang untuk membuat Anda kehilangan keseimbangan. Komentar yang tidak tepat, kesalahan yang tidak terduga, atau seseorang yang meremehkan Anda. Dan tepat pada saat itu, ketika dunia berharap Anda meledak, membela diri, berteriak, atau bereaksi dengan kemarahan, Anda memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena Anda tidak memiliki keberanian, tetapi karena Anda memilih sesuatu yang lebih kuat, tidak memberikan mereka kendali atas ketenangan batin Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak harus menjelaskan diri kepada semua orang. Terkadang, tindakan paling bijaksana adalah diam, menatap dengan tenang, dan terus melangkah. Karena ketika Anda bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda tidak mengingkari kenyataan. Anda memutuskan untuk tidak membiarkan kenyataan itu menyeret Anda. Anda bukan mesin tanpa emosi, tetapi seseorang yang telah belajar untuk tidak membiarkan emosi orang lain mengatur harinya. Pikirkan ini. Ketika seseorang mengkritik Anda, apa yang mereka dapatkan jika Anda bereaksi? Mereka mencuri energi Anda, mencuri fokus Anda. Namun, jika Anda tetap tenang, jika Anda tidak mengubah ekspresi atau sikap Anda, maka Anda yang menang. Karena siapa yang menguasai emosinya, menguasai momen tersebut. Dan siapa yang menguasai momen tersebut, menguasai hidupnya. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang memahami bahwa tidak semua orang layak mendapatkan jawaban, bahwa perhatian Anda berharga, bahwa energi Anda sakral, dan bahwa kedamaian Anda tak ternilai. Jadi, lain kali seseorang memprovokasi Anda, mendorong Anda ke batas, berhentilah sejenak, tarik napas, amati, dan bertindaklah, atau jangan bertindak, karena terkadang tindakan terkuat adalah tidak melakukan apapun. Kaum Stoa telah memahaminya sejak berabad-abad lalu. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri Anda, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menghadapinya. Itulah kebebasan Anda yang paling mendalam. Bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda bukanlah ketidakpedulian. Itu adalah kebijaksanaan. Itu adalah pengakuan bahwa hidup tidak akan berhenti menguji Anda. Tetapi Anda dapat berhenti menjadi korban dari setiap ujian. Anda akan membuat kesalahan, tentu saja. Anda akan gagal, Anda akan jatuh. Namun, jika setiap kali Anda menghadapi hambatan, Anda menjaga ketenangan dan terus melangkah dengan mantap, maka apa yang disebut kegagalan itu berubah menjadi anak tangga lainnya. Salah satu yang Anda pijak tanpa rasa takut, dengan pandangan tetap pada apa yang ingin Anda capai. Jadikan ketenangan sebagai perisai Anda, dan kejernihan pikiran sebagai pedang Anda. Dan setiap kali seseorang mencoba mengganggu stabilitas Anda, ingatkan diri Anda. Ini tidak menyentuhku, ini tidak mendefinisikanku, ini tidak mengendalikanku. Pikiran itu memiliki kekuatan lebih besar dari 1000 teriakan, lebih kuat dari reaksi impulsif apapun, karena itu menunjukkan bahwa Anda telah mengambil kendali.
Semakin Anda melatih cara pandang ini, semakin Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Komentar yang dulu menyakitkan kini tak lagi mempan. Kesalahan yang dulu melumpuhkan kini tak lagi membuat Anda terpuruk. Anda telah tumbuh, Anda telah menguat, dan evolusi itu terlihat, terasa, dan menular. Dan yang terindah adalah orang lain juga menyadarinya. Mereka melihat Anda dan bertanya, bagaimana Anda bisa tetap begitu fokus? Bagaimana Anda bisa tidak kehilangan kendali ketika segalanya tampak mendorong Anda untuk melakukannya? Dan Anda, dengan tenang, terus berjalan dengan senyum tipis, mengetahui bahwa apa yang dulu mengganggu Anda, apa yang dulu memprovokasi Anda, kini tak lagi berkuasa atas Anda. Ini adalah latihan harian, tidak tercapai dalam sehari, tetapi setiap hari Anda melangkah maju. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, yang penting adalah berapa kali Anda memilih untuk tidak bereaksi dengan kemarahan, tetapi dengan keseimbangan. Disitulah, tepat disitulah, Anda menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Ingat, bertindak seolah-olah tidak ada yang mengganggu Anda bukanlah berpura-pura tidak merasakan. Itu adalah memutuskan bahwa perasaan tidak menyeret Anda. Itu adalah menjadi penguasa diri Anda sendiri. Dan ketika Anda mencapai itu, tidak ada lagi yang bisa menyentuh kedamaian Anda. Nomor 2. Pergeseran perspektif. Peristiwa tidaklah baik atau buruk. Terkadang satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk mengubah hidup Anda bukanlah pekerjaan baru, uang lebih banyak, atau bahkan menyelesaikan masalah Anda. Itu hanyalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang lain, karena yang mengganggu Anda bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang Anda yakini sebagai maknanya. Kita telah diajari untuk bereaksi secara instan, memberi label pada segala sesuatu sebagai baik atau buruk. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu tidak benar? Bahwa peristiwa-peristiwa itu hanya terjadi, dan kitalah yang memberi mereka warna, bentuk, dan bobot. Bayangkan Anda kehilangan sesuatu yang penting. Dorongan pertama Anda adalah frustrasi, marah, berpikir semuanya berjalan salah. Namun, ada orang lain yang mengalami hal yang sama dan melihatnya sebagai kesempatan untuk melepaskan, memulai kembali, meringankan beban. Siapa yang benar? Keduanya atau tidak satupun, karena pengalamannya sama, tetapi interpretasinya, itulah yang mengubah segalanya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan memandangnya. Dan disitulah kekuatan berada. Disitulah kebebasan berada. Jika Anda berhenti memberi label pada setiap hal yang terjadi sebagai hukuman atau berkah, dan mulai mengamati tanpa penilaian, tanpa dramatisasi, Anda akan menyadari sesuatu. Penderitaan Anda mulai berkurang, bukan karena hidup Anda berubah, tetapi karena Anda mengubah cara Anda memandangnya. Stoasisme mengingatkan kita akan hal ini dengan jelas. Peristiwa tidaklah baik atau buruk. Kitalah yang mengklasifikasikannya. Marcus Aurelius berkata bahwa jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, bukan benda itu yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda tentang benda itu. Dan penilaian itu dapat Anda ubah kapan saja. Jadi, ketika ada sesuatu yang salah, ketika sebuah rencana hancur, ketika seseorang mengecewakan Anda, berhentilah. Sebelum bereaksi, sebelum membiarkan emosi menyeret Anda, tanyakan pada diri Anda, apa cara lain untuk melihat ini? Peluang apa yang mungkin tersembunyi di balik momen ini? Mungkin kehilangan ini menunjukkan bahwa Anda tidak membutuhkan itu sebanyak yang Anda kira. Mungkin penolakan ini mendorong Anda menuju sesuatu yang memang untuk Anda. Mungkin apa yang menyakitkan hari ini akan menjadi alasan Anda merasa lebih kuat besok. Ini bukan tentang menjadi naif atau mengabaikan apa yang terjadi. Ini tentang tidak menyerah pada kekacauan emosional hanya karena Anda belajar bahwa sesuatu yang buruk seharusnya membuat Anda merasa buruk. Anda bisa mematahkan asosiasi itu. Anda dapat melatih ulang pikiran Anda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di mana sebelumnya Anda hanya melihat masalah. Ketika Anda melakukan ini secara konsisten, ketika Anda melatih jeda itu, penafsiran ulang itu, hidup Anda menjadi lebih ringan.
Hal-hal berhenti memengaruhi Anda dengan intensitas yang begitu besar. Situasi yang dulu mencuri kedamaian Anda kini hanya mengundang Anda untuk berpikir. Dan berpikir membuat Anda bebas, karena Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Anda bertindak dengan kesadaran, dengan perspektif, dengan ketenangan. Dan ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Kekuatan seseorang yang tidak lagi bergantung pada hal eksternal untuk merasa baik. Kekuatan seseorang yang telah belajar bahwa segalanya berubah ketika cara pandang berubah. Bahwa apa yang tampak seperti kekalahan mungkin hanya arah yang berbeda. Bahwa apa yang menyakitkan mungkin sedang membersihkan jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Bahwa apa yang tampak seperti masalah mungkin adalah pelajaran yang Anda butuhkan. Jadikan kebiasaan ini sebagai praktik harian. Lain kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Sebaliknya, tanyakan, "Bagaimana saya bisa melihat ini dengan cara yang membuat saya lebih kuat?" Pertanyaan tunggal itu memiliki kekuatan untuk mengubah realitas Anda. Dan demikianlah, sedikit demi sedikit, apa yang dulu mengguncang Anda kini tak lagi menggerakkan Anda. Apa yang dulu menghancurkan Anda kini membangun Anda. Dan apa yang dulu Anda lihat sebagai rintangan mulai terungkap sebagai bagian dari jalan. Karena pada akhirnya, bukan peristiwa yang menentukan takdir Anda, tetapi cara Anda memilih untuk melihatnya. Nomor 3. Pahami bahwa sebagian besar reaksi orang lain tidak ada hubungannya dengan diri Anda. Mereka akan menghakimi Anda, mengkritik Anda, berbicara tentang Anda tanpa mengenal Anda, menunjukkan kesalahan Anda, bahkan ketika Anda melakukan yang terbaik. Dan seringkali Anda akan merasa mereka menyerang Anda secara langsung. Namun, dengarkan baik-baik. Sebagian besar waktu, itu bukan tentang diri Anda. Reaksi orang itu, komentar penuh makna itu, tatapan dingin itu, lebih berkaitan dengan apa yang orang lain bawa di dalam dirinya daripada dengan apa yang Anda lakukan. Orang-orang menjalani hidup dengan ransel penuh frustrasi, ketakutan, dan rasa tidak aman yang belum mereka selesaikan. Dan hal termudah adalah memproyeksikan semua itu kepada orang lain. Mereka menyalahkan Anda, mengabaikan Anda, menjauh, atau melampiaskan kepada Anda. Bukan karena Anda adalah masalahnya, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang mereka bawa di dalam diri mereka sendiri. Ketika Anda benar-benar memahami hal ini, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Anda berhenti menganggap segala sesuatu terlalu pribadi. Anda berhenti memikul rasa bersalah yang bukan milik Anda. Pikirkan rekan kerja yang selalu bersikap defensif, atau anggota keluarga yang selalu menemukan sesuatu yang negatif untuk dikatakan. Apakah Anda benar-benar yakin perilaku mereka semata-mata didasarkan pada Anda? Tidak. Itu berasal dari sejarah mereka, cara berpikir mereka, luka mereka yang belum sembuh. Anda hanyalah cermin di mana mereka berefleksi sejenak, dan karena itulah mereka bereaksi. Disinilah kekuatan Anda masuk. Ketika Anda berhenti di tengah konflik dan bertanya pada diri Anda, bagaimana jika ini bukan tentang saya? Segalanya berubah. Karena Anda memposisikan diri dari pemahaman, bukan dari reaksi. Dan dari sana, Anda dapat memilih. Anda dapat memilih untuk tidak terpancing, tidak merespons dengan beban emosional yang sama. Anda dapat memilih untuk bernapas, mengamati, dan melanjutkan perjalanan dengan damai. Kaum Stoa sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan pendapat orang lain mendefinisikan siapa kita. Epictetus, misalnya, mengatakan bahwa bukan benda itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang benda itu. Dan itu termasuk perkataan dan sikap orang lain. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang mereka pikirkan atau lakukan, tetapi Anda bisa memutuskan seberapa besar bobot yang Anda berikan padanya. Ketika seseorang mengkritik atau memperlakukan Anda dengan buruk, ingatlah ini. Anda tidak tahu apa yang sedang dialami orang itu. Anda tidak tahu pertempuran internal apa yang sedang dia hadapi. Dan meskipun Anda tidak membenarkannya, Anda bisa memahami bahwa reaksinya tidak serta-merta mencerminkan nilai-nilai Anda, melainkan badai dirinya sendiri. Sekarang, ini tidak berarti Anda menjadi tidak peka. Itu berarti Anda belajar menyaring,
memisahkan apa yang membangun Anda dari apa yang hanya datang untuk mengotori diri Anda, mengakui bahwa tidak semuanya layak mendapat tanggapan, bahwa tidak semua yang mereka katakan adalah kebenaran yang harus Anda terima. Mulailah mempraktikkannya. Lain kali seseorang berbicara kasar kepada Anda, lihatlah dia dengan mata yang berbeda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dia proyeksikan? Ketakutan atau rasa sakit, apa yang mungkin ada di balik kata-kata itu? Dan kemudian lepaskan. Jangan simpan. Jangan ulangi dalam pikiran Anda berulang kali. Jangan biarkan energi orang lain tinggal di dalam diri Anda. Ketika Anda melakukan ini, sesuatu yang indah terjadi. Anda mendapatkan kembali kebebasan emosional Anda. Anda terbebas dari beban menyenangkan semua orang, harus membela diri dari segalanya. Anda belajar untuk tetap bersamamu, dengan porosmu, dengan kebenaranmu, dan membiarkan orang lain menjalani proses mereka tanpa menyeret Anda bersama mereka. Seiring waktu, Anda menjadi lebih ringan. Anda tidak lagi bereaksi terhadap setiap kata. Apa yang dulu menyakitkan kini tidak lagi begitu menyakitkan, karena Anda telah memahami sesuatu yang sebagian besar masih belum terlihat. Bahwa apa yang orang lain lakukan, katakan, atau pikirkan hampir tidak pernah ada hubungannya dengan diri Anda. Dan ketika Anda hidup dari pemahaman itu, Anda tidak mudah hancur karena Anda tahu siapa diri Anda dan tidak ada yang bisa merampas itu dari Anda. Nomor 4, bangun harga diri yang mandiri. Ada sesuatu yang mengubah total cara hidup Anda. Memahami bahwa nilai Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Itu tidak ada di suka, persetujuan, atau tepukan di punggung. Itu ada pada apa yang Anda ketahui tentang diri Anda. Apa yang Anda lakukan setiap hari meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Apa yang Anda lewati dalam keheningan, pertempuran yang Anda menangkan tanpa suara. Ketika harga diri Anda lahir dari dalam, dari prinsip-prinsip Anda sendiri, Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari dunia untuk merasa baik tentang diri Anda sendiri. Dan ya, ini sulit, karena kita telah diajarkan sejak kecil untuk mencari persetujuan. Bahwa jika Anda dipuji, Anda melakukannya dengan baik. Jika Anda tidak diakui, mungkin itu belum cukup. Tetapi bagaimana jika Anda memutuskan untuk mengubah itu? Bagaimana jika Anda memilih untuk menjadi orang yang mengakui diri Anda sendiri? Bagaimana jika Anda adalah orang yang bercermin dan berkata, "Saya bangga pada diri saya, meskipun tidak ada yang tahu"? Itulah fondasi harga diri yang sejati. Bukan jenis yang naik turun tergantung lingkungan, tetapi jenis yang tetap kokoh bahkan ketika dunia mengatakan Anda gagal. Karena Anda tahu apa yang telah Anda berikan. Anda tahu seberapa besar usaha yang telah Anda keluarkan. Anda tahu seberapa banyak Anda telah tumbuh. Bahkan jika hasilnya tidak sempurna. Kesadaran itulah yang membuat Anda tak terhentikan. Orang yang percaya diri bukanlah mereka yang tidak pernah membuat kesalahan. Mereka adalah mereka yang tidak menghancurkan diri sendiri karena setiap kesalahan. Mereka adalah mereka yang belajar, bangkit, dan terus melangkah. Dan mereka melakukannya tanpa perlu tepuk tangan, karena mereka telah menyadari bahwa nilai mereka tidak terletak pada penilaian orang lain, tetapi pada koherensi internal mereka sendiri. Bertindak dari prinsip, bukan dari harapan orang lain. Stoasisme mengajarkan ini dengan jelas. Epictetus mengatakan bahwa siapapun yang mengandalkan hal-hal eksternal untuk merasa baik akan mengutuk dirinya sendiri pada kehidupan yang tidak stabil. Karena dunia berubah, orang berubah, dan pendapat mereka berubah. Namun, jika harga diri Anda didasarkan pada kebajikan, usaha, dan pertumbuhan Anda, maka Anda bebas. Bebas dari penilaian, bebas dari penolakan, bebas bahkan dari pujian kosong yang hanya memberi makan ego sesaat. Anda tidak perlu dunia bertepuk tangan untuk tahu bahwa Anda melakukannya dengan baik. Terkadang pencapaian terbesar adalah terus berusaha ketika tidak ada yang melihat perjuangan Anda. Itu adalah bangun pagi untuk bekerja pada diri Anda sendiri. Itu adalah melangkah satu langkah lagi ketika tubuh Anda memintamu untuk menyerah. Itu adalah menatap diri Anda dengan jujur dan terus memilih untuk bertumbuh. Dan disitulah transformasi sejati dimulai. Ketika Anda berhenti mencari di luar apa yang hanya bisa Anda bangun di dalam.
Ketika Anda berhenti membandingkan, meminta perhatian, bergantung pada pengakuan untuk merasa berharga. Ketika Anda memahami bahwa Anda sudah cukup dengan cahaya dan bayangan Anda, kesuksesan dan kegagalan Anda. Lakukan latihan ini setiap malam sebelum tidur. Tanyakan pada diri Anda apa yang telah Anda lakukan hari ini yang membuat Anda merasa bangga. Tidak masalah jika itu hal kecil. Mungkin Anda memutuskan untuk tidak menyerah. Mungkin Anda lebih baik pada diri Anda sendiri. Mungkin Anda melangkah meskipun takut. Tuliskan, rayakan, karena itulah membangun harga diri. Mengakui apa yang berharga dalam diri Anda, bahkan ketika tidak ada yang menyadarinya. Dan bersikaplah baik pada diri Anda sendiri. Berhentilah berbicara pada diri Anda seperti musuh. Jangan mengkritik diri Anda karena setiap kesalahan. Jangan menghina diri Anda karena setiap tersandung. Bicaralah pada diri Anda seperti Anda berbicara pada seseorang yang Anda cintai. Dengan hormat, sabar, dan pengertian. Karena jika Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, jika Anda tidak mendukung diri Anda sendiri, siapa yang akan? Seiring waktu, Anda akan melihat sesuatu. Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Kritik tidak lagi menghancurkan Anda. Kegagalan tidak lagi membuat Anda meragukan diri sendiri, karena Anda telah membangun diri Anda dari dalam. Anda telah membentuk fondasi yang kokoh yang tidak goyah oleh hal-hal eksternal. Dan ketika Anda mencapai titik itu, Anda mulai hidup dengan lebih tenang, lebih aman, karena Anda tahu siapa diri Anda. Dan mengetahui itu, benar-benar mengetahuinya, membuat Anda kuat. Begitu kuat sehingga tidak ada dan tidak seorang pun dapat merenggut kedamaian Anda. Nomor 5. Lihatlah rasa sakit sebagai sesuatu yang sementara. Ketika Anda berada di tengah rasa sakit, segalanya tampak berhenti. Waktu melambat, pikiran menjadi berat, dan rasanya tidak ada yang akan membaik. Namun dengarkan saya, rasa sakit tidaklah abadi. Meskipun saat ini Anda merasakannya seperti gunung yang mustahil untuk didaki, meskipun tampaknya Anda tidak akan pernah keluar dari sana, kebenarannya adalah segalanya berlalu, benar-benar segalanya. Apa yang menyakitkan Anda hari ini akan menjadi kenangan belaka besok. Apa yang memberatkan dada Anda hari ini akan suatu hari terasa ringan. Bukan karena Anda mengabaikannya, bukan karena Anda menyangkalnya, tetapi karena waktu memiliki cara yang sunyi namun kuat untuk mengubah apa yang kita rasakan. Ketika Anda mampu melihat rasa sakit sebagai sesuatu yang sementara, itu mengubah total cara Anda menghadapinya. Masalahnya bukan hanya apa yang Anda rasakan, tetapi bagaimana Anda menginterpretasikannya. Ketika Anda percaya Anda akan sedih selamanya, Anda menyerah, Anda pasrah. Namun, jika Anda mengubah gagasan itu dan berkata pada diri Anda, ini hanya fase, ini pun akan berlalu, maka sesuatu di dalam diri Anda aktif. Harapan muncul, kekuatan muncul. Karena Anda mungkin merasakan sakit, tetapi Anda juga bernapas. Anda di sini, mendengarkan ini, dan itu berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang terus berjalan, bahkan di tengah penderitaan. Itu, meskipun Anda tidak melihatnya, adalah ketahanan. Itu adalah bukti bahwa Anda bisa bertahan, bahwa tidak semuanya hilang. Dan ini bukan tentang meremehkan apa yang Anda alami. Rasa sakit itu nyata, itu valid. Namun, itu tidak harus abadi. Jangan mengidentifikasi diri dengan itu. Jangan berkata, saya adalah apa yang terjadi pada saya. Karena Anda bukanlah rasa sakit Anda. Anda jauh lebih dari itu. Kaulah yang melaluinya, menghadapinya, mengubahnya. Kaum Stoa berbicara tentang ini dengan sangat jelas. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup mengalir seperti sungai dan tidak ada yang tetap sama, baik sukacita maupun kesedihan. Memahami hal ini memberi Anda kebebasan, karena Anda tahu bahwa meskipun saat ini gelap, cahaya akan kembali. Mungkin tidak besok, mungkin tidak segera, tetapi ia kembali. Ia selalu kembali. Jadi ketika Anda merasa tidak tahan lagi, ingatkan diri Anda. Ini hanya bagian dari jalan, bukan keseluruhan jalan. Anda bisa menangis, Anda bisa jatuh,
Anda bisa berhenti sejenak, tetapi jangan tinggal di sana. Jangan menetap dalam rasa sakit seolah-olah itu adalah rumah Anda. Itu hanya persinggahan dalam perjalanan, sebuah stasiun, bukan tujuan akhir. Dan setiap kali Anda merasakan beban itu lagi, bicaralah pada diri Anda dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Katakan pada diri Anda, saya sedang melalui masa sulit, tetapi ini tidak akan berlangsung selamanya. Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya bergerak maju, meskipun sedikit demi sedikit. Kata-kata itu tidak akan menghilangkan rasa sakit, tetapi akan memberi Anda kejelasan untuk terus berjalan. Karena apa yang menghancurkan Anda hari ini mungkin mengajarkan Anda besok. Apa yang tampak seperti kehilangan hari ini mungkin menjadi awal dari sesuatu yang baru besok. Anda tidak harus melihat semuanya sekarang. Anda hanya perlu percaya bahwa segala sesuatu berubah, karena mereka berubah, bahkan jika Anda belum merasakannya. Dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat betapa kuatnya diri Anda. Anda akan menyadari bahwa Anda bertahan, bahwa Anda tidak menyerah, bahwa Anda melewati saat-saat yang Anda pikir tidak akan Anda lewati. Dan Anda di sini, lebih sadar, lebih dalam, lebih manusiawi. Jangan terburu-buru untuk keluar dari rasa sakit. Berjalanlah dengan kecepatan Anda sendiri. Bernapaslah. Anda tidak sendirian. Kita semua kadang merasa tidak bisa melanjutkan, tetapi kita bisa. Kita hanya perlu mengingatkan diri bahwa ini pun akan berlalu, bahwa rasa sakit tidak datang untuk tinggal. Ia datang untuk menunjukkan sesuatu kepada Anda. Ketika Anda mempelajari apa yang harus diajarkannya, ia akan pergi. Dan kemudian Anda, dengan bekas luka baru tetapi jiwa yang lebih kuat, akan melanjutkan jalan Anda. Bukan seperti sebelumnya, tetapi lebih baik, lebih bijaksana, lebih hadir, dan lebih damai dengan diri Anda sendiri. Nomor 6. Lihatlah kesulitan sebagai peluang untuk bertumbuh. Terkadang hidup memberikan ujian yang tampaknya tidak masuk akal. Saat-saat yang menyakitkan, membuat frustrasi, membuat Anda berpikir, mengapa saya? Namun, ada sesuatu yang mengubah total cara Anda menjalani momen-momen ini. Memahami bahwa setiap kesulitan, sekecil apapun, adalah peluang tersembunyi. Anda mungkin tidak melihatnya pada awalnya, tentu saja, karena ketika Anda berada di dalam masalah, semuanya tampak seperti kekacauan. Namun, jika alih-alih melawan, Anda bertanya pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Pengalaman itu mulai memiliki makna lain. Pandanglah setiap kesulitan sebagai guru, karena memang demikian. Situasi yang mudah tidak mengubah Anda. Situasi itu memberikan kedamaian, ya, tetapi tidak membentuk Anda. Situasi itu tidak mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda. Sebaliknya, saat-saat ketika Anda pikir tidak tahan lagi, ketika Anda berada di batas Anda, ketika segalanya mendorong Anda untuk menyerah, saat-saat itulah yang paling banyak mengajar Anda. Karena disitulah karakter, kesabaran, dan ketabahan dibentuk. Ketika Anda mengubah pertanyaan dari mengapa ini terjadi pada saya, menjadi untuk apa ini terjadi, Anda mengambil langkah besar. Anda tidak lagi hanya menjadi korban momen itu. Sekarang Anda menjadi protagonis evolusi Anda sendiri. Dan itu tidak berarti Anda akan menikmati rasa sakit, tetapi Anda akan menemukan makna di tengahnya. Anda akan melihat ke dalam dan menemukan kemampuan yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Mungkin Anda menyadari bahwa Anda lebih tangguh dari yang Anda kira, atau bahwa Anda bisa beradaptasi, atau bahwa Anda bisa meminta bantuan, atau bahwa Anda bisa menemukan kembali diri Anda sendiri. Kuncinya adalah tidak menolak proses, karena semakin Anda melawan, semakin sakit rasanya. Namun, ketika Anda menerima bahwa hidup penuh dengan pasang surut, dan masing-masing memiliki sesuatu untuk diajarkan, maka setiap kesulitan menjadi anak tangga. Satu lagi dalam tangga pertumbuhan Anda. Stoasisme mengungkapkan ini dengan kuat. Marcus Aurelius menulis, apa yang menghalangi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Itulah salah satu gagasan terkuat dari Stoasisme. Tidak melihat rintangan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian penting dari jalan. Anda tidak gagal karena Anda melewati masa sulit. Anda bertumbuh, Anda berevolusi.
Lain kali sesuatu berjalan salah. Ketika Anda menghadapi konflik, ketika Anda merasa dunia runtuh menimpamu, berhentilah, bernapaslah, dan tanyakan pada diri Anda, apa yang ini coba ajarkan pada saya? Bagian dari diri saya yang mana yang diperkuat oleh pengalaman ini? Mungkin Anda belajar untuk lebih sabar, mungkin Anda mengembangkan keberanian, atau mungkin Anda hanya belajar melepaskan kendali dan lebih percaya. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Anda hanya perlu menjaga pikiran tetap terbuka. Karena ketika Anda percaya semuanya menentang Anda, mungkin sebenarnya semuanya mendukung Anda. Anda hanya belum melihatnya. Terkadang pelajaran terpenting datang menyamar sebagai kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan. Namun, seiring waktu berlalu, Anda memahami bahwa tanpa momen-momen itu, Anda tidak akan menjadi siapa diri Anda hari ini. Dan disitulah nilainya. Bukan dalam menghindari rasa sakit, tetapi dalam menggunakannya. Bukan dalam menghindari masalah, tetapi dalam belajar menghadapinya dengan pola pikir yang berbeda. Karena setiap tantangan yang teratasi membuat Anda lebih bijaksana, lebih kuat, lebih sadar. Jadikan kebiasaan untuk melihat setiap kesulitan dengan mata seorang pembelajar. Jangan bertanya bagaimana keluar dari masalah dengan cepat. Tanyakan bagian dari diri Anda yang mana yang perlu bertumbuh di tengah masalah itu. Karena perubahan perspektif itu mengubah segalanya. Itu mengeluarkan Anda dari peran korban dan menempatkan Anda sebagai orang yang mengubah, yang maju, yang tidak menyerah. Dan pada akhirnya, itulah yang penting. Bukan berapa kali Anda dijatuhkan, tetapi berapa kali Anda memilih untuk bangkit dan bertumbuh. Karena kekuatan sejati bukanlah menghindari badai, tetapi belajar menari di tengah hujan. Nomor 7. Kembangkan kemampuan untuk hadir dan tidak terbawa oleh narasi mental. Terkadang apa yang paling menyakiti kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang apa yang terjadi. Pikiran mulai berputar tanpa henti, menciptakan cerita, asumsi, penilaian. Dan bagian terburuknya adalah kita mempercayainya. Kita terjebak dalam film yang membesar-besarkan, mendistorsi, mendramatisir, dan kita melupakan apa yang paling penting. Apa yang terjadi di sini dan sekarang, tanpa filter, tanpa narasi, hanya saat ini. Ketika sesuatu mengganggu Anda, ketika sesuatu menyakitkan Anda, pikiran Anda tidak tinggal diam. Ia memberitahukan Anda bahwa Anda seharusnya tidak mengalami ini. Ia mengingatkan Anda tentang semua yang salah sebelumnya. Ia memproyeksikan semua yang bisa menjadi lebih buruk nanti. Dan tiba-tiba, Anda terperangkap. Anda tidak lagi berada di masa kini. Anda berada dalam cerita mental yang tak pernah berakhir. Cerita yang Anda sendiri beri makan tanpa sadar. Namun, bagaimana jika Anda bisa menghentikan narasi itu? Bagaimana jika Anda bisa melihat momen itu apa adanya, tanpa interpretasi? Anda akan menyadari bahwa sebagian besar penderitaan bukanlah pada apa yang terjadi, tetapi pada apa yang Anda pikirkan tentang apa yang terjadi. Dan perbedaan itu mengubah segalanya. Hadir bukan berarti mengabaikan apa yang Anda rasakan. Itu berarti mengamatinya tanpa membiarkannya menyeret Anda. Itu berarti membiarkan pikiran itu muncul, tetapi tidak menggenggamnya seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Anda bukanlah pikiran itu. Anda adalah pengamatnya. Dan dari kehadiran itu, Anda bisa memilih dengan lebih jernih, lebih tenang, lebih kuat. Stoasisme memahami ini dengan sempurna. Epictetus mengatakan bahwa bukan benda-benda yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang benda-benda itu. Dan pendapat-pendapat itu adalah dasar dari narasi mental. Ketika Anda memilih untuk mengamatinya tanpa mengidentifikasi diri, Anda menyadari bahwa Anda tidak harus bereaksi terhadap setiap pikiran. Anda tidak harus percaya semua yang dikatakan pikiran Anda. Anda bisa membiarkannya lewat seperti awan, seperti kereta yang Anda lihat lewat tetapi tidak Anda naiki. Ini dilatih, dikultivasi. Setiap kali Anda berada di tengah situasi yang membuat Anda kewalahan, berhentilah, bernapaslah,
kembalilah ke apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan saat ini. Apa yang ada di sini saat ini tanpa filter drama mental. Mungkin hanya ada sensasi yang tidak nyaman, mungkin hanya percakapan yang sulit, tetapi tanpa beban pikiran yang menumpuk, segalanya menjadi lebih mudah dikelola. Dan ya, pikiran akan ingin kembali ke ceritanya. Tetapi Anda bisa mengingatkan diri Anda bahwa cerita itu bukanlah diri Anda. Bahwa Anda tidak harus hidup dalam film ketakutan, rasa bersalah, atau kecemasan. Anda bisa berada di sini dengan kaki di tanah, dengan perhatian pada apa yang benar-benar terjadi. Bukan pada apa yang Anda takuti akan terjadi, atau apa yang Anda pikir seharusnya terjadi. Jadikan masa kini sebagai jangkarmu. Kembalilah padanya setiap kali Anda merasa pikiran membawamu jauh. Dengan napas, dengan tatapan sadar, dengan kalimat sederhana seperti, "Saya di sini sekarang." Karena di sini dan sekarang inilah letak kekuatan Anda. Anda tidak bisa menyelesaikan apapun dari masa lalu atau dari masa depan khayalan. Anda hanya bisa bertindak dari momen ini. Dan semakin Anda melatih kehadiran ini, semakin Anda membebaskan diri. Anda berhenti menjadi budak pikiran Anda. Anda berhenti bereaksi secara impulsif. Anda berhenti melelahkan diri secara mental dengan cerita-cerita yang hanya ada di kepala Anda. Dan Anda mulai hidup dengan lebih damai, lebih jernih, lebih kuat dari dalam. Hadir tidak menghilangkan masalah, tetapi memberi kemampuan untuk menghadapinya tanpa membebani diri dengan apa yang tidak nyata, tanpa mengantisipasi bencana, tanpa mengulang luka. Hanya Anda di sini dengan apa yang ada, melakukan yang terbaik. Dan itu adalah kebebasan, itu adalah kebijaksanaan, itu adalah hidup dengan kesadaran. Nomor 8. Kekuatan diam dalam bertindak. Ada saat-saat ketika hal terpijak yang dapat Anda lakukan adalah tidak mengatakan apa-apa. Bukan karena Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena Anda tahu kata-kata Anda pada saat itu tidak akan mengubah apapun, karena Anda memahami bahwa kebisingan tidak menyelesaikan masalah, bahwa tidak perlu menjelaskan, membenarkan, atau membuktikan apapun, dan bahwa terkadang kekuatan sejati terletak pada keheningan, dalam menjaga ketenangan ketika segala sesuatu di sekitar Anda berteriak dalam kekacauan. Kita hidup di dunia di mana semua orang ingin didengar, di mana banyak orang berbicara tanpa berpikir, bereaksi tanpa menyaring, berpendapat tanpa mengetahui. Namun, Anda tidak di sini untuk menjadi bagian dari kebisingan. Anda di sini untuk bertindak dengan tujuan, agar perbuatan Anda berbicara untuk Anda. Karena rasa hormat sejati tidak didapat dengan berbicara lebih keras, tetapi dengan bertindak dengan konsistensi. Dan ya, terkadang Anda akan merasakan godaan untuk merespons, membela diri, atau memberitahu dunia apa yang Anda pikirkan. Namun, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah apa yang akan saya katakan ini membangun sesuatu, atau hanya memicu konflik? Apakah saya berbicara dari kejelasan atau dari emosi? Jika dari emosi, tunggulah, bernapaslah, diamlah. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda memilih kekuatan batin. Keheningan bukanlah kepasifan, itu bukan ketidakpedulian, itu adalah strategi, itu adalah pengendalian diri, itu adalah memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi dari refleksi. Ketika Anda diam, Anda tidak menyerah, Anda mengamati. Anda memberi diri Anda ruang untuk memutuskan bagaimana bertindak dari ketenangan, bukan dari kebisingan mental. Kaum Stoa sangat jelas tentang hal ini. Seneca menulis bahwa seringkali argumen terbaik adalah keheningan, karena itu menunjukkan bahwa Anda tidak perlu membuktikan apapun, bahwa keamanan Anda bukanlah pada apa yang Anda katakan, tetapi pada apa yang Anda lakukan. Bahwa tindakan Anda berbicara dengan suara yang jauh lebih kuat daripada kata-kata apapun. Dan itulah pengaruh sejati. Ketika orang menghormati Anda, itu bukan karena apa yang Anda janjikan, tetapi karena apa yang Anda penuhi tanpa perlu mengatakannya. Dalam momen ketegangan, praktikkan ini. Diamlah sedikit lebih lama dari yang diminta dorongan hati. Jangan merespons segera. Lihatlah sekeliling. Lihatlah ke dalam.
Bernapaslah. Biarkan emosi mereda. Dan dari jeda itu, putuskan. Jika perlu berbicara, lakukan, tetapi biarkan kata-kata Anda keluar dengan niat, bukan reaksi. Dan jika tidak perlu, maka teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati nurani yang tenang, karena sementara yang lain kelelahan menjelaskan, Anda sedang membangun. Sementara yang lain berdebat, Anda bergerak maju. Dan itu, cepat atau lambat, akan terlihat. Karena hasil tidak bisa disembunyikan, konsistensi tidak bisa dipalsukan, kedamaian batin terasa, dan keheningan yang lahir dari kekuatan dihormati. Jadikan keheningan itu sebagai senjata paling halus Anda. Gunakan energi Anda untuk bertindak, mencipta, dan melampaui diri Anda sendiri. Jangan sia-siakan untuk meyakinkan mereka yang tidak mau mengerti, atau untuk membela diri dari mereka yang telah menghakimi Anda. Biarkan hidup Anda berbicara. Biarkan hasil Anda menjawab. Biarkan cara Anda menjaga ketenangan di tengah kekacauan menjadi hal yang memengaruhi orang lain. Dan jika seseorang bertanya, "Mengapa Anda tidak bereaksi? Mengapa Anda tidak berbicara? Mengapa Anda tidak ikut bermain?" Tersenyumlah, karena Anda tahu bahwa kekuatan sejati tidak bersuara. Kekuatan sejati dirasakan, dijalani, dan ditunjukkan melalui tindakan, bukan kata-kata kosong. Ketika Anda memilih keheningan sebagai bentuk kebijaksanaan, Anda tidak melepaskan suara Anda. Anda menyetelnya, memberinya lebih banyak nilai, menyimpannya untuk saat yang benar-benar penting. Dan pada saat itu, ketika Anda berbicara, kata-kata Anda akan lebih berbobot dari 1000 teriakan. Jadi lain kali Anda berada dalam situasi sulit, jangan terburu-buru. Bernapaslah, amati, diamlah jika perlu, dan bertindaklah dengan tegas. Karena dunia membutuhkan lebih sedikit kebisingan, dan lebih banyak orang yang berbicara melalui teladan mereka. Nomor 9. Bersikaplah selektif dalam memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarmu. Tidak semua individu layak mendapatkan perhatianmu. Tidak setiap orang yang ada di dekatmu berhak memperoleh tempat dalam pikiran atau energi yang kamu miliki. Hal ini bukanlah bentuk kesombongan atau arogansi, melainkan merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Mengingat waktu dan energi yang terbatas, jika kamu membagikannya tanpa filter, hasilnya adalah kelelahan, kebingungan, dan kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Seringkali, kita merasa harus selalu tersedia untuk semua orang, bahwa jika seseorang ingin berbicara, kita harus mendengarkan. Jika seseorang mengkritik, kita wajib merespons. Jika seseorang memperlakukan kita dengan dingin atau merendahkan, kita harus bertahan di situ. Namun, tidak ada kewajiban untuk berada di tempat di mana kita tidak dihargai. Kita tidak berkewajiban memberikan perhatian kepada mereka yang hanya menguras energi kita. Mulailah dengan mengamati perasaanmu setelah menghabiskan waktu dengan individu tertentu. Apakah mereka menginspirasi, memotivasi, atau membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri? Atau justru sebaliknya, apakah mereka meredupkan semangatmu, mempertanyakan dirimu, atau membuatmu ragu? Itu adalah indikator yang sebenarnya, bukan penampilan atau berapa lama mereka berada dalam hidupmu, melainkan dampak mereka terhadap kedamaian batinmu. Ada orang-orang yang tidak berkontribusi. Mereka hanya menghabiskan ruang. Mereka yang datang karena kepentingan, kebiasaan, atau ketergantungan emosional. Ingatlah, tujuanmu adalah untuk berkembang, membangun, dan berbagi yang terbaik dari dirimu dengan mereka yang juga berada di jalur yang sama. Ini hanya bisa dicapai jika kamu mulai bersikap selektif. Stoicisme menjelaskan hal ini dengan bijak. Epictetus menyatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Karena ide, sikap, dan cara hidup mereka dapat memengaruhi kita lebih dari yang kita duga. Oleh karena itu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang hidup dengan kebajikan, disiplin, dan tujuan adalah kunci untuk menjaga fokusmu. Kualitas hubunganmu juga merupakan ukuran dari kualitas hidupmu. Ini bukan tentang memutuskan hubungan secara impulsif.
Ini tentang menyadari dengan tenang dan sadar siapa saja yang kamu izinkan masuk ke dalam lingkunganmu. Ini tentang mengevaluasi apakah kamu mempertahankan hubungan hanya karena takut kesepian, kebiasaan, atau karena tidak ingin menciptakan ketegangan. Ketika kamu melihatnya dengan jelas, kamu dapat mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan dirimu. Menjauhlah dengan hormat. Tidak perlu menciptakan drama. Tidak perlu berdebat atau membenarkan diri. Cukup mulai menjauh, kurangi responsmu, dan investasikan waktumu pada mereka yang benar-benar baik untukmu. Kamu akan merasakan pikiranmu menjadi lebih jernih, energimu kembali, dan kamu merasa seperti dirimu yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, tingkatkan investasi pada orang-orang yang mendorongmu maju, mereka yang menyampaikan kebenaran dengan kasih, yang menantangmu untuk menjadi lebih baik, yang merayakan keberhasilanmu dan tetap bersamamu dalam masa-masa sulit. Mereka layak mendapatkan perhatianmu. Untuk mereka, kamu harus meluangkan waktu, mendengarkan, dan hadir, karena hubungan-hubungan ini tidak mengurangi, melainkan mengangkatmu. Lakukan hal ini tanpa rasa bersalah, karena menjaga ruang emosionalmu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Ketika kamu baik kepada dirimu, kamu dapat memberikan yang terbaik dari dirimu kepada orang lain. Namun, jika kamu hidup dalam keadaan terkuras oleh hubungan yang kosong atau merusak, kamu akan meredup sedikit demi sedikit, dan itu tidak bermanfaat bagi siapapun. Ingatlah selalu, perhatianmu adalah hadiah. Jangan berikan kepada sembarang orang. Jangan sia-siakan pada mereka yang tidak menghargainya. Ketika kamu belajar untuk bersikap selektif terhadap orang-orang di sekitarmu, semuanya mulai berubah. Energimu meningkat, fokusmu tajam, dan kedamaianmu menguat. Dengan demikian, tanpa drama atau perpisahan yang paksa, kamu mulai mengelilingi diri dengan apa yang benar-benar penting. Orang-orang yang berkontribusi, yang tumbuh bersamamu. Dan kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu dikelilingi oleh banyak orang, hanya oleh orang-orang yang tepat. Karena dalam kualitas, bukan kuantitas, terletak kekayaan sejati dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Nomor 10. Hidup dalam iman dan kepercayaan, terlepas dari keadaan eksternal. Hidup dalam iman tidak berarti mengharapkan segalanya berjalan baik. Itu bukan melipat tangan dan berharap dunia berubah. Hidup dalam iman adalah suatu hal yang jauh lebih mendalam. Itu adalah melangkah dengan keyakinan bahwa meskipun lingkungan belum menunjukkannya, kamu sudah berada di jalur yang benar. Bahwa meskipun keadaan di luar tampak sulit, di dalam dirimu terdapat kekuatan yang tak tergoyahkan, keyakinan yang tidak bergantung pada hasil instan atau persetujuan dari siapapun. Memiliki iman adalah bangun setiap hari dan bertindak seolah-olah kamu sudah tahu bahwa kamu akan mencapainya. Meskipun tidak ada yang melihatnya, meskipun tidak ada yang memahaminya, meskipun kamu belum memiliki bukti fisik bahwa semuanya akan berhasil. Karena kamu tidak menunggu tanda-tanda eksternal. Kamu menciptakan dari dalam, dari keyakinan yang tenang yang tidak perlu membuktikan, meyakinkan, atau berteriak, hanya melangkah maju. Keadaan eksternal akan selalu berubah. Kadang menguntungkan, kadang melawan. Namun, jika kamu teguh di dalam, jika imanmu konstan, maka tidak peduli apa yang terjadi di luar, karena kamu telah memutuskan siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan kemana arahmu. Keputusan itu tidak dinegosiasikan dengan kekacauan eksternal. Bertindak seolah-olah kamu tidak butuh perhatian adalah salah satu cara paling jelas untuk menunjukkan iman, karena kamu fokus pada tindakan, bukan pada penampilan, pada membangun, bukan pada mengesankan. Ketahuilah bahwa yang penting bukanlah dunia melihatnya sekarang, tetapi kamu mempertahankannya bahkan ketika tidak ada yang menyadarinya. Itulah hidup dengan tujuan. Itulah hidup dengan kepastian. Stoicisme telah membahas ini selama berabad-abad. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang bergantung pada cara berpikirnya sendiri, bukan pada apa yang terjadi di luar dirinya. Bagi kaum Stoa, segala sesuatu yang eksternal tidak pasti, tetapi apa yang ada di dalam dirimu, itu dapat kamu kendalikan. Itulah sebabnya mereka sangat menekankan pentingnya pembentukan pikiran, sikap, dan kebajikan, karena disitulah kekuatan sejati dibangun.
Ketika kamu memilih untuk percaya pada dirimu sendiri, visimu, dan jalanmu, meskipun lingkungan tidak pasti, kamu menciptakan perbedaan. Kebanyakan orang bereaksi terhadap apa yang terjadi. Sebaliknya, kamu merespons dari pusatmu, dari imanmu, dari ketenangan yang lahir dari pengetahuan bahwa kamu tidak mengimprovisasi. Kamu menciptakan dengan niat. Dan itu tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika semuanya berbalik melawanmu, saat-saat ketika kamu merasa tidak ada yang masuk akal, bahwa kamu tidak maju. Namun tepat di saat itulah, kamu harus memegang kepercayaanmu dengan kuat. Bukan karena kamu memiliki jaminan eksternal, tetapi karena kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu bangun itu berharga, dan itu sudah cukup. Lakukan dengan konsisten. Tidak hanya ketika segalanya berjalan baik, lakukan juga di tengah badai. Lakukan ketika kamu lelah, ketika kamu ragu, karena setiap kali kamu memilih untuk bertindak dari iman, kamu melatih pikiranmu untuk percaya, bukan takut. Dan itu mengubah cara hidupmu. Suatu hari, tanpa disadari, hidupmu mulai mencerminkan kepastian batin itu. Peluang muncul, orang yang tepat datang, dan segalanya selaras. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena kamu menjadi seseorang yang mampu mempertahankannya, karena getaranmu sudah siap, karena kamu sudah menjadi orang itu, bahkan sebelum dunia mengakuinya. Jadi, jangan berhenti. Jangan tunggu semuanya di luar sempurna untuk mulai hidup dari iman. Mulailah sekarang. Percayalah pada dirimu sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Percayalah pada prosesmu, bahkan ketika kamu tidak melihat hasil. Hiduplah seolah-olah kamu sudah di sana. Suatu hari kamu akan bangun dan menyadari bahwa tanpa sadar kamu telah tiba. Nomor 11. Tingkatkan kualitas tidur dan pernapasan. Tubuhmu bukanlah mesin yang dapat dipaksakan hingga batasnya tanpa konsekuensi. Ia adalah sistem yang cerdas dan peka, yang berbicara kepadamu sepanjang waktu, tetapi kebanyakan orang mengabaikannya hingga masalah muncul. Tidur dan pernapasan bukanlah kemewahan. Itu adalah fondasi keseimbangan emosional, kejernihan mental, dan energimu untuk hidup dengan tujuan. Jika kamu tidak tidur nyenyak, jika pernapasanmu dangkal dan tidak teratur, hanya masalah waktu sebelum stres, kecemasan, dan kebingungan mengambil alih. Kamu tidak bisa berharap berpikir jernih jika kamu tidak beristirahat. Kamu tidak bisa membuat keputusan yang baik jika pikiranmu kabur karena kelelahan. Kamu tidak dapat tetap stabil secara emosional jika sistem sarafmu terlalu terstimulasi sejak bangun tidur. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kamu pulihkan bukanlah produktivitas yang lebih tinggi, tetapi kualitas istirahat yang lebih baik dan lebih banyak kehadiran dalam pernapasanmu. Lebih banyak koneksi dengan tubuhmu. Mulailah di malam hari. Ciptakan rutinitas sederhana tetapi tegas yang memberitahu pikiranmu bahwa sudah waktunya untuk melepaskan. Matikan layar, redupkan lampu, dan bernapaslah dalam-dalam. Jangan periksa ponsel tepat sebelum tidur. Jangan bawa stres hari itu ke tempat tidur. Jika kamu terbangun di tengah malam dengan pikiran yang berputar, jangan melawannya. Kembalilah pada napasmu. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan lebih perlahan. Biarkan udara membawamu kembali ke saat ini dan dari sana ke istirahat. Jadikan pernapasanmu sebagai praktik yang sadar. Tidak hanya saat kamu dalam krisis, lakukan sepanjang hari, saat bangun, sebelum rapat, atau ketika kamu merasa kewalahan. Bernapaslah dalam-dalam. Isi paru-parumu dengan niat dan kosongkan dengan tenang. Setiap napas dalam adalah pesan untuk sistem sarafmu. Kita aman. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada bahaya. Dan pesan itu lebih berharga daripada kata-kata apapun. Stoicisme, meskipun tidak secara langsung membahas fisiologi tidur atau pernapasan, memiliki pemahaman mendalam tentang keseimbangan batin. Kaum Stoa tahu bahwa kamu tidak dapat mengendalikan dunia eksternal, tetapi kamu dapat mengendalikan responsmu terhadapnya. Untuk merespons dengan kebajikan, keseimbangan, dan kebijaksanaan, kamu harus terpusat. Kamu perlu istirahat yang cukup, bernapas dengan jernih,
dan hadir dalam dirimu sendiri, tidak terseret oleh rangsangan lingkungan. Ketenangan yang sangat dihargai oleh kaum Stoa tidak lahir dari pemikiran. Ia lahir dari keadaan batin. Dan keadaan itu dibangun setiap malam dengan istirahatmu, setiap hari dengan napasmu. Ketika tubuhmu seimbang, pikiranmu dapat melihat lebih jernih. Ketika sistem sarafmu tenang, emosimu tidak bereaksi secara impulsif. Mulailah hari ini. Malam ini, sebelum tidur, tutup matamu dan bernapaslah. Kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Lakukan satu hal yang berbeda. Mungkin matikan ponsel 1 jam lebih awal. Mungkin mandi air hangat. Mungkin lakukan 5 menit pernapasan dalam. Kamu akan melihat bagaimana sedikit demi sedikit tubuhmu berterima kasih. Pikiranmu menjadi ringan, emosimu melunak. Dan jika suatu hari stres kembali, karena ia akan kembali, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak akan bereaksi segera. Kamu tidak akan tersesat dalam kekacauan. Kamu akan kembali ke pusatmu, kembali pada dirimu sendiri, karena kamu telah melatih tubuhmu untuk merespons dengan tenang. Latihan yang sunyi, tak terlihat, tetapi konstan ini mengubah hidupmu. Jangan meremehkan kekuatan tidur nyenyak dan bernapas dalam-dalam. Itu adalah fondasi yang menopang energimu, fokusmu, dan kedamaianmu. Kamu tidak memerlukan 1000 strategi eksternal jika kamu tidak merawat ini terlebih dahulu. Karena ketika kamu bernapas dengan baik, kamu berpikir lebih baik. Ketika kamu tidur nyenyak, kamu membuat keputusan lebih baik. Dan ketika tubuhmu selaras denganmu, dunia terasa tidak begitu berat. Nomor 12. Lepaskan amarah atau stres dengan cara yang sehat. Menahan amarah seperti menjaga nyala api di dada dan berharap tidak terbakar. Menahan stres seperti membawa ransel penuh batu setiap hari dan berpura-pura tidak berat. Namun itu berat. Itu mengurasmu, menghancurkanmu dari dalam secara perlahan. Jika kamu tidak melakukan apapun, suatu hari kamu akan meledak atau jatuh. Oleh karena itu, ini bukan tentang mengabaikan apa yang kamu rasakan. Ini tentang belajar melepaskan, membiarkan pergi, secara sehat melepaskan apa yang menggerogotimu dari dalam. Amarah bukanlah musuhmu. Stres bukanlah musuhmu. Itu adalah sinyal. Itu adalah peringatan bahwa sesuatu di dalam dirimu meminta perhatian. Mungkin itu adalah ketidakadilan yang tidak kamu tahu cara menghadapinya. Mungkin itu adalah kata-kata yang menyakitkan lebih dari yang kamu mau akui. Mungkin kamu hanya kelelahan dan tubuhmu tidak tahan lagi. Apapun itu, jangan tekan, jangan sembunyikan, jangan tutupi dengan senyum palsu. Berikan saluran. Berikan jalan keluar. Berikan ruang. Ini tidak berarti berteriak kepada semua orang atau merusak barang. Ini berarti bertindak dengan kecerdasan emosional. Ini berarti bergerak, bernapas, berbicara, menulis, berolahraga, berjalan-jalan, memutar musik, dan membiarkan tubuhmu melepaskan apa yang tidak bisa diungkapkan pikiran dengan kata-kata. Ketika kamu melepaskan emosi melalui tubuh, kamu memberinya jalan keluar tanpa menyakiti dirimu maupun orang lain. Banyak orang membawa frustrasi yang menumpuk selama bertahun-tahun dan tidak tahu mengapa mereka hidup dalam ketegangan, mengapa mereka bereaksi dengan kekerasan, mengapa mereka merasa kosong. Namun ketika kamu mulai melepaskan secara sadar, semuanya berubah. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kamu belajar untuk tidak membiarkan rasa sakit menumpuk di dalam. Stoicisme tidak mengajarkan penekanan. Ia mengajarkan pengamatan, pemahaman, dan pilihan. Epictetus menyatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang menyakiti kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya dan bagaimana kita menyimpannya. Bagi kaum Stoa, amarah yang tidak terkelola adalah kelemahan, tetapi mereka juga memahami bahwa merasakannya adalah hal yang manusiawi. Oleh karena itu, yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan emosi itu, bagaimana kamu menanganinya, dan bagaimana kamu menyalurkannya. Disinilah latihan harianmu berperan. Ambil tanggung jawab atas apa yang kamu rasakan. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan dunia. Kamu memiliki kekuatan untuk memilih apa yang harus dilakukan dengan emosi tersebut.
Kamu bisa menyimpannya dan membiarkannya meracunimu, atau kamu bisa melepaskannya. Tidak perlu sempurna. Yang penting adalah tulus. Jika kamu merasa kesal, akui. Jika kamu lelah, berhentilah. Jika kamu frustrasi, ungkapkan dengan hormat, jelas, dan jujur. Bicaralah dengan seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Bukan untuk mencari persetujuan, tetapi untuk melepaskan. Terkadang, hanya dengan mengatakannya sudah cukup untuk meringankan beban. Atau tulis apa yang kamu rasakan. Kosongkan ke kertas apa yang tidak ingin kamu bawa dalam pikiranmu. Atau kenakan sepatu lari dan pergilah berlari. Keringatkan kemarahan, hembuskan amarah, bergeraklah hingga tubuhmu berkata, "Terima kasih." Kemudian, amati bagaimana emosi tersebut telah berubah, bagaimana ia tidak lagi mengendalikanmu, dan bagaimana dengan mengekspresikannya, ia kehilangan kekuasaannya atasmu. Karena ini bukan tentang menghilangkan apa yang kamu rasakan. Ini tentang mencegahnya tinggal bersamamu lebih lama dari yang diperlukan. Lakukan ini setiap kali kamu membutuhkannya. Jangan tunggu hingga kamu di ujung tanduk. Jangan tunggu hingga kamu meledak. Latihlah melepaskan sebelum emosi menumpuk. Jadikan gerakan, dialog, dan pernapasan sebagai alatmu. Caramu menyembuhkan, caramu merawat diri. Kamu akan melihat bagaimana sedikit demi sedikit kamu menjadi lebih ringan, lebih bebas, lebih menjadi dirimu sendiri, karena kamu tidak lagi menjadi budak dari apa yang kamu rasakan. Kamu belajar bahwa merasakan bukanlah kelemahan. Menekan adalah. Namun, melepaskan dengan kesadaran, itu adalah kekuatan, itu adalah kecerdasan, dan itu, seiring waktu, mengubah cara hidupmu. Nomor 13. Bersiaplah untuk lain kali. Jangan tunggu hingga ledakan berikutnya untuk mencoba tetap tenang. Jangan biarkan amarah mengejutkanmu sekali lagi. Jika kamu sudah mengetahui situasi mana yang membuatmu kehilangan keseimbangan, jika kamu telah mengalami momen-momen di mana kamu kehilangan kendali dan kemudian menyesal, mengapa tidak mempersiapkan diri dari sekarang? Perbedaan antara bereaksi dan merespons terletak pada persiapan, niat, dan latihan. Pikiranmu bekerja dengan pengulangan. Jika kamu selalu merespons dengan teriakan, kemarahan, atau ketegangan, maka itu menjadi otomatis. Namun, kamu bisa mematahkan pola tersebut. Kamu dapat menciptakan yang baru, yang lebih cerdas, lebih tenang, lebih kuat. Semua dimulai dengan mengantisipasi, dengan berhenti sebelum momen sulit, dengan membayangkannya, dan melatihnya secara mental. Buatlah daftar. Serius. Tuliskan hal-hal yang membuatmu kehilangan ketenangan. Mungkin itu ketika kamu dipotong pembicaraan, ketika seseorang berbicara dengan sarkasme, ketika mereka tidak mendengarkanmu, atau ketika mereka membuat kesalahan dan kamu yang menanggung akibatnya. Bersikaplah jujur. Ini bukan tentang menghakimi dirimu. Ini tentang mengenal dirimu sendiri. Karena kesadaran diri adalah langkah pertama menuju pengendalian diri. Setelah kamu mengidentifikasi situasi yang mengganggumu, pikirkan bagaimana kamu ingin merespons lain kali. Bukan seperti biasanya, bukan bagaimana kamu akan bereaksi jika kamu membiarkan dirimu terbawa, tetapi bagaimana kamu akan merespons jika kamu adalah versi terbaikmu. Apakah kamu akan diam? Apakah kamu akan berhenti sejenak sebelum menjawab? Apakah kamu akan berkata, "Sekarang bukan waktunya," dan pergi selama beberapa menit? Tuliskan juga. Visualisasikan dalam pikiranmu. Karena semakin kamu memvisualisasikannya, semakin mudah untuk menerapkannya saat momen nyata tiba. Kaum Stoa menyebutnya premeditatio malorum, mengantisipasi kejahatan, bukan dari ketakutan, tetapi dari persiapan. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap pagi bahwa ia akan bertemu dengan orang-orang yang mudah marah, tidak adil, dan tidak tahu berterima kasih. Bukan untuk menjadi pahit, tetapi untuk tidak terkejut, sehingga ketika itu terjadi, ia sudah siap. Ia sudah memikirkannya. Ia sudah tahu bagaimana bertindak. Kamu dapat melakukan hal yang sama. Bersiaplah untuk lain kali, karena amarah muncul ketika kamu merasa kehilangan kendali. Namun, jika kamu sudah tahu apa yang akan datang, jika kamu sudah memiliki rencana,
maka tidak ada kehilangan kendali. Ada respons yang sadar, dan itu mengubah semuanya. Kamu tidak akan selalu berhasil. Akan ada hari-hari ketika kamu masih meledak. Itu bagian dari proses. Namun, jika kamu gagal sekali, coba lagi. Setiap usaha melatihmu. Setiap kali kamu memilih untuk merespons dengan tenang alih-alih bereaksi dengan amarah, kamu memprogram ulang pikiranmu, memperkuat karaktermu, melangkah maju. Ini tidak hanya membantumu, ini juga membantu hubunganmu, keluargamu, dan tim kerjamu. Ketika kamu belajar menguasai diri, kamu menciptakan lingkungan yang berbeda di sekitarmu. Lebih sedikit ketegangan, lebih banyak kepercayaan, lebih banyak rasa hormat. Karena orang-orang menyadari ketika seseorang tidak terbawa emosi, ketika seseorang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi tanpa perlu meledak. Jadikan ini praktik yang konstan, bukan sekadar sesuatu yang kamu pikirkan setelah gagal. Jangan tunggu untuk menyesal sekali lagi. Mulailah sekarang. Antisipasi, latih, dan putuskan dari sekarang bagaimana kamu ingin merespons lain kali, karena akan ada lain kali, itu pasti. Namun, apa yang tidak harus terulang adalah reaksimu yang biasa. Setiap kali kamu memilih yang lebih baik, setiap kali kamu tetap tenang di tempat yang dulu kehilangan kendali, kamu akan merasa lebih kuat, lebih bebas, dan lebih menjadi dirimu sendiri. Karena kekuatan sejati bukanlah mengendalikan orang lain, itu adalah mengendalikan dirimu sendiri. Dan kekuatan itu, setelah kamu mempraktikannya, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Nomor 14. Jangan menaruh semua harapanmu pada satu hal. Menaruh semua harapanmu pada satu hal seperti membangun rumah di atas satu tiang. Jika tiang itu runtuh, semuanya akan jatuh. Memang, baik untuk memiliki mimpi, baik untuk memiliki tujuan besar. Namun, ketika kamu menjadikan satu hasil sebagai pusat kebahagiaanmu, kamu memasang jebakan untuk dirimu sendiri. Karena jika itu tidak berjalan sesuai harapan, dan seringkali tidak, kamu akan merasa gagal, merasa semuanya hilang, merasa tidak layak untuk melanjutkan. Namun, itu tidak seharusnya demikian. Kamu hanya kekurangan lebih banyak jalan. Hidup tidak linier. Ia tidak bergerak dalam garis lurus. Ia memiliki tikungan, jalan memutar, jatuh, dan kejutan. Oleh karena itu, kamu tidak bisa mempertaruhkan segalanya pada satu arah. Kamu tidak bisa percaya bahwa nilaimu, tujuanmu, atau kebahagiaanmu bergantung pada satu hal yang berjalan sempurna. Karena jika itu tidak terjadi, apa yang tersisa? Frustrasi, kekosongan, rasa kehilangan. Padahal sebenarnya kamu bisa terus melangkah jika kamu memiliki kemungkinan lain. Ini bukan tentang menyerah pada kesulitan. Ini tentang memiliki perspektif. Mengetahui bahwa mimpimu bisa berkembang, bercabang, atau berubah bentuk tanpa kehilangan makna. Ketika kamu belajar untuk mendiversifikasi harapanmu, memiliki lebih dari satu motivasi, lebih dari satu tujuan, dan lebih dari satu sumber kepuasan, kamu menjadi lebih kuat, lebih mudah beradaptasi, dan kurang rentan terhadap kekecewaan. Epictetus berbicara dengan jelas tentang hal ini. Ia menyatakan bahwa kita tidak boleh menambatkan semua harapan kita pada satu hal, karena apa yang di luar kendali kita bisa gagal dan kita akan tenggelam. Sebaliknya, jika kamu memiliki beberapa aspirasi yang selaras dengan pertumbuhan dan nilai-nilaimu, maka kamu akan selalu memiliki arah, bahkan ketika satu jalan terhalang. Orang bijak, katanya, memiliki banyak cara untuk maju karena mereka tidak terikat pada satu hasil, tetapi berkomitmen pada proses perbaikan diri yang konstan. Kamu dapat bermimpi besar, tentu saja, tetapi jangan menutup diri. Jangan mengunci diri pada satu ide. Jangan berkata, "Jika aku tidak mendapatkan ini, tidak ada yang berharga." Karena ada lebih banyak yang berharga. Ada cara lain untuk mencapai kepuasan, cara lain untuk bertumbuh, melayani, dan melangkah maju. Mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan, tetapi sama validnya. Terkadang bahkan lebih baik. Bayangkan jika satu-satunya tujuanmu adalah mendapatkan pekerjaan itu, bersama orang itu,
atau mencapai pengakuan itu. Kamu berusaha, berjuang, memberikan segalanya, tetapi tidak mendapatkannya. Apakah itu berarti kamu gagal? Tidak. Itu berarti kamu menaruh semua energimu pada satu pintu, dan ketika pintu itu tertutup, kamu tidak melihat ada jendela terbuka, jalan alternatif, atau kemungkinan yang kamu abaikan karena terlalu fokus pada satu hal. Tindakan praktis yang dapat dilakukan di sini adalah menciptakan lebih dari satu sumber makna. Miliki lebih dari satu proyek yang menggairahkanmu, lebih dari satu tujuan yang memotivasimu, lebih dari satu cara untuk bertumbuh. Dengan begitu, jika satu tujuan tertunda atau berubah, kamu memiliki yang lain yang tetap memberimu arah. Kamu tidak terombang-ambing, tidak tersesat. Ini juga memberimu lebih banyak ketenangan, lebih sedikit tekanan, karena kamu tidak lagi mempertaruhkan segalanya pada satu kartu. Dengan lebih sedikit tekanan, kamu bertindak lebih baik. Kamu menjadi lebih kreatif, lebih terbuka, dan lebih reseptif. Dan seringkali, hal itu membuat tujuan pertama itu, yang tampaknya mustahil, akhirnya tercapai ketika kamu tidak lagi membawanya dengan putus asa. Nilaimu tidak bergantung pada satu pencapaian. Jalanmu tidak bergantung pada satu hasil. Kamu di sini untuk menjelajah, mengalami, dan memperluas diri. Setiap langkah, bahkan jika menyimpang atau tidak sesuai harapan, mengajarkanmu sesuatu dan mempersiapkanmu untuk yang berikutnya. Jadi ya, bermimpilah, visualisasikan, dan bidiklah tinggi. Tetapi jangan menaruh kedamaian, stabilitas, dan kebahagiaanmu hanya pada satu tujuan. Diversifikasikan harapanmu. Isi hidupmu dengan berbagai tujuan. Dan kamu akan melihat bahwa meskipun satu hal gagal, kamu tidak berhenti, karena kamu memiliki lebih banyak, karena kamu adalah lebih banyak. Ketika saatnya tiba bahwa sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, kamu tidak akan jatuh, karena kamu akan belajar bahwa ini bukan tentang satu kemenangan. Ini tentang konsistensi, gerakan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Dan itu sepenuhnya bergantung padamu. Nomor 15. Setiap hari adalah kesempatan baru. Tidak peduli apa yang terjadi kemarin. Tidak peduli jika kamu gagal, kehilangan kendali, membuat kesalahan, atau meninggalkan hal-hal yang belum selesai. Yang terpenting adalah hari ini kamu memiliki kesempatan baru. Momen ini, hari yang kamu jalani sekarang, adalah awal baru, hadiah, dan kemungkinan untuk melakukannya secara berbeda, melakukannya lebih baik, dan menjadi lebih dirimu sendiri. Setiap hari adalah halaman kosong, dan kaulah yang memutuskan dengan tinta apa kamu akan menulisnya. Kamu bisa terus menulis cerita yang sama seperti biasanya dengan ketakutan yang sama, reaksi yang sama, dan kebiasaan yang sama yang menghambatmu. Atau kamu bisa berhenti, bernapas, dan berkata, "Hari ini aku memilih untuk bertindak berbeda." Mungkin tidak sempurna, tetapi berbeda. Mungkin tidak lebih kuat, tetapi lebih sadar. Hidup tidak menuntutmu untuk sempurna. Itu hanya memintamu untuk tidak menyerah, untuk menggunakan apa yang kamu pelajari kemarin untuk merespons lebih baik hari ini, untuk tidak hidup dalam mode autopilot dan tidak mengulangi tanpa berpikir. Jika kamu masih hidup, maka kamu masih punya pilihan untuk memilih. Kamu masih bisa membangun sesuatu yang baru, bahkan dengan apa yang sedikit kamu miliki. Dan ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah praktik, pilihan harian. Pilihan untuk tidak membiarkan dirimu terseret oleh masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Pilihan untuk merespons bukan bereaksi, untuk bergerak maju meskipun tampaknya lambat, bahkan ketika kamu tidak melihat hasil langsung. Ketika kamu bangun setiap pagi, sebelum memeriksa ponselmu, sebelum membiarkan dunia masuk ke dalam pikiranmu, tanyakan pada dirimu pertanyaan sederhana. Bagaimana aku ingin merespons apa yang datang hari ini? Bukan apa yang akan terjadi padaku, tetapi bagaimana aku akan merespons. Karena disitulah kekuatanmu, bukan dalam mengendalikan dunia, tetapi dalam mengendalikan sikapmu terhadapnya. Jika kamu sudah tahu akan ada hal-hal yang tidak terduga, karena selalu ada, maka persiapkan dirimu sejak awal. Jangan terkejut ketika mereka muncul. Terimalah mereka sebagai bagian dari jalan,
sebagai kesempatan untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu maju, bahwa kamu berubah, bahwa kamu bukan orang yang sama yang kemarin bereaksi dengan marah, cemas, atau frustrasi. Hari ini kamu bisa memilih cara lain. Stoicisme mengajarkan ini dengan sangat kuat. Marcus Aurelius mempersiapkan dirinya setiap pagi untuk menghadapi orang-orang yang sulit, hambatan, dan penundaan. Dan ia tidak melakukannya dengan pesimisme, tetapi dengan kebijaksanaan. Jika kamu sudah tahu jalan akan berbatu, maka kenakanlah sepatu yang lebih baik. Kamu tidak berhenti. Kamu tidak mengeluh. Kamu terus berjalan dengan tenang, dengan tujuan, dan dengan kekuatan batin. Itulah yang bisa kamu lakukan setiap hari. Tidak mengharapkan dunia sempurna, tetapi memutuskan bagaimana kamu akan menghadapinya. Tidak menunggu tidak ada masalah, tetapi mengubah setiap masalah menjadi peluang untuk bertumbuh, untuk menunjukkan pada dirimu bahwa kamu bisa tetap teguh, bahwa kamu bisa merespons dari keseimbangan, kejelasan, dan niat. Ini bukan tentang setiap hari menjadi luar biasa. Tidak semuanya akan demikian. Akan ada hari-hari yang lambat, kelabu, atau berat. Namun, bahkan di hari-hari itu, kamu bisa membangun. Bahkan di dalamnya, kamu bisa belajar. Karena transformasi sejati tidak hanya terjadi ketika segalanya berpihak padamu. Itu terjadi ketika kamu memilih untuk maju, bahkan ketika tidak ada yang tampak membantumu. Pandanglah dirimu dengan jujur, tetapi juga dengan kasih sayang. Jika kamu gagal hari ini, jika kamu jatuh, jika kamu tidak mencapai semua yang kamu inginkan, tidak apa-apa. Besok akan ada kesempatan lain. Namun, jangan tunggu Senin depan atau bulan depan. Mulailah hari ini. Mulailah sekarang. Momen ini milikmu. Kesempatan ini milikmu. Lakukan yang terbaik dengan apa yang kamu miliki. Mungkin tidak banyak, tetapi itu cukup jika kamu menggunakannya dengan baik. Bicaralah dengan hormat. Dengarkan dengan penuh perhatian. Lakukan satu hal yang mendekatkanmu pada siapa yang ingin kamu jadikan. Kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Ambil saja satu langkah yang berbeda, dan ulangi besok, dan lusa, dan setiap kali matahari terbit lagi. Karena itulah keindahan hidup ini. Selalu ada awal baru yang menunggumu. Dan kaulah yang memutuskan apakah akan mengambilnya, apakah akan menjadikan hari ini hari biasa, atau hari yang membuat perbedaan. Hari yang mulai menulis cerita yang benar-benar ingin kamu ceritakan. Cerita yang milikmu, dengan niat, dengan tujuan, dan dengan kekuatan. Cerita yang dimulai hari ini. Jika kamu telah sampai di akhir video ini, itu karena ada komitmen yang nyata dalam dirimu untuk berubah, bertumbuh, dan menguasai pikiranmu. Oleh karena itu, aku ingin kamu memperkuat komitmen itu sekarang juga. Pergilah ke kolom komentar dan tuliskan, "Hari ini aku mulai bertindak seolah-olah tidak ada yang menggangguku. Aku adalah seorang stoa." Ukirlah dalam alam bawah sadarmu. Ulangi, percayalah, dan jadikan itu cara hidupmu yang baru. Transformasimu dimulai dengan apa yang kamu putuskan untuk tegaskan, dan hari ini kamu baru saja mengambil langkah yang kuat.